Oke, teman-teman, ini jam 4.54 subuh, teman-teman. Nah, ini posisi saya udah di dalam hotel nih. Lagi mau siap-siap untuk mendaki gunung. Nah, ini tas carrier saya udah siap. Jadi pada video kali ini saya tuh mau naik Gunung Haruman di Garut, teman-teman ya. Nah, ini lagi santai dulu di kamar hotel. Lagi nunggu jemputan, teman-teman. Nanti saya naik ojek itu diantar sampai ke base camp Gunung Haruman. Jadi Gunung Haruman itu salah satu gunung di Garut, teman-teman. Kalau nggak salah masuk Seven Summitnya Garut. Jadi saya mau naik gunung itu, teman-teman ya. Nah, ini masih nunggu jemputan, kemungkinan akan datang di jam 5.15. Jadi masih sekitar 15 menitan lagi lah, atau 20 menit lagi itu tiba, teman-teman. Oke, nanti saya akan lanjut rekam video lagi kalau udah tiba di base campnya ya. Oke, teman-teman, di jam 6.14 nih saya baru tiba di pos registrasi ya. Tapi di sini tulisannya pos 1 sih. Pos 1 registrasi. Nah, ini pendakian Gunung Haruman di Garut, teman-teman. Nah, cuma ini masih jam 6.14 dan ternyata nggak ada yang jaga, teman-teman, kosong. Nah, ini ada kursi, kemudian di sini ditutup ya. Mungkin ini bukan jalur pendakian. Nah, ini kosong, teman-teman. Jadi kita nggak perlu daftar, kayaknya langsung aja naik ke sebelah sini, teman-teman. Nah, ini ada pelangnya ya. Di sini tulisannya via Puncak Mas Sigit, teman-teman. Nah, ini nama jalur ya, jalur sakit dada nih. Nanti kita coba naik ke atas ya. Oke, karena nggak ada orangnya, kita langsung gas aja. Di jam 6.14, teman-teman, dari pos 1 registrasi pendakian Gunung Haruman ya. Oke, Mas, saya naik dulu ya. Oke, teman-teman. Nah, ini kita coba langsung naik aja di pendakian Gunung Haruman di Garut, teman-teman. BTW ini saya bawa carrier, teman-teman ya. 45 liter dan cukup berat. Trek awalnya kayak gini, teman-teman. Perkebunan warga. Di sini pohon cabai ini udah pada tumbuh lagi. Enak banget nih kalau dicabut tuh. Udah pada tumbuh, teman-teman. Perkebunan cabainya. Nah, di bawah seperti itu. Itu pos registrasinya tadi. Jadi nggak ada base camp, nggak ada apa-apa, cuma perkebunan warga. Dan yang jaga pun belum ada, teman-teman. Di jam 6 ini. Ini nggak tahu nih, ada yang naik atau enggak. Tapi nggak apa-apa. Untuk uji mental juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start di jam 6.14, teman-teman. Ini pendakian sih katanya via Kadung Nora ya. Oke. Ini jalur masih cukup rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sempit banget ya.
Oke teman-teman, ini jam 6.21. Saya mutusin buat turun lagi karena ngerasa aneh. Karena treknya tuh kayak jarang didaki gitu. Jadi daripada kenapa-napa, saya minta guide saya untuk temenin aja deh. Soalnya agak aneh teman-teman, kayak jarang didaki gitu loh. Oke teman-teman, nih jam 6.24 kita turun lagi karena jalurnya tadi agak kurang jelas ya. Jadi kita pindah jalur, katanya ada yang lebih jelas. Kita masuk ke sana teman-teman, karena udah ada warga lokal yang buka gerbangnya nih. Oke, kita gas lagi. Tadi awal-awal jelas tuh, tapi pas udah sampai pohon itu, lah kok kayak nggak ada jalur. Akhirnya saya putusin lah turun lagi deh kayaknya. Iya, karena sepi juga sih kali ya. Ntar aja kadangnya motor di kebun-kebun apa. Oke, oke. Mohon lah. No. Karena tertutup mending tadi itu teh. Ya, nyet padat pisan tak enak, da abada kurang karawat. Balana beak karep. Kayak asup banget aya ka Solo. Hari itu mah ieu motor teh simpen di saung agungnya. Terus kayak jalan. Tagak nu ka Batu Kuda, anu bade ka dieu mah nerobos itu aya jalan. Balamesan mah ngaranna di leuweung gitu ngene saya tepak jalan gitu. Ka Igol Dena atau di Babadan nyampe ka Gunung Kelas Basigi. Nama rekreasi mah ngobrol Batu Kuda di situ. Jadi pagerepan Batu Kuda dinya. Ieu saung simpen motor. Terus itu da anu ka dieuna ka Batu Kuda mah nya mengkol parapatan gitu. Oke, hoyong ka Kelas Basigi. Jadi nyakene norobos di tas kulon gitu. Ya, nuhun Pak. Ya. Artinya apa Mas? Artinya apa? Waduh, nggak paham sama sekali deh. Oke. Oh iya. Oh iya, ada dua lah ya. Oke. Oke teman-teman, ini jam 6.31 atau setengah 7. Nah ini udah pindah ke jalur yang berbeda, bukan jalur yang sebelumnya. Nah ini jalur lebih jelas ya. Nanti katanya sih belok ke kiri atau ke kanan, karena ada dua puncak, puncak Batu Kuda sama puncak Mas Sigit kalau nggak salah. Nah itu tadi saya dianterin ojeknya sampai situ, karena tadi saungnya di bawah teman-teman, tempat untuk parkir motor ya, kelewatan tadi. Nah tadi ketemu warga lokal, cuma saya nggak ngerti bahasa Sunda ya. Nah tadi kata yang nganterin saya kan orang Sunda ya, jadi dia menerjemahkan sih, katanya ya ini jalur ya. Emang ini lebih jelas sih teman-teman daripada tadi, sumpah. Saya tuh ragu, bingung, makanya saya ragu untuk meneruskan. Akhirnya saya turun lagi untuk cari jalur yang lebih jelas. Nah ini lebih jelas nih kayaknya nih. Ini jam setengah 7 ya, kita start dari apa namanya, dari jalur yang baru.
Intinya sih dari saung, cuma tadi saungnya nggak sempat saya videoin teman-teman. Oh ini saungnya teman-teman ya. Ada 2 saung nih. Ini bisa buat parkir motor sini. Jangan-jangan ini saungnya ya. Tapi tadi guide saya juga di bawah sih, nggak apa-apa. Dia nunggu di bawah. Mungkin tadi yang dimaksud warga lokal saung yang ini nih buat parkir. Nah itu dia. Intinya kalau untuk pos registrasi yang tadi ya, bener teman-teman. Cuma karena lagi nggak ada yang jaga, jadi ya kosong. Nah ini ada tulisan hati-hati turunan. Oke, kita lanjut. Nah ini lebih jelas nih, enak. Nggak kayak tadi teman-teman. Tadi sih kata warga lokal yang kita temui, itu katanya ya jalur yang tadi saya lewati yang semak-semak belukar itu benar, cuma itu jarang terawat katanya. Terus bisa buat nerobos lebih cepat katanya, jalur alternatif lah. Cuma ya karena saya juga bukan orang sini ya, lebih baik hati-hati, cari yang jalur jelas saja. Jadi pendakian kali ini saya lakukan sendiri teman-teman, untuk ke puncak Haruman. Nah di sini ada tulisannya. Di sini tulisannya wilayah ketahanan pangan. Oke, kita lanjut lagi. Intinya sih awal-awal ini masih jalurnya jelas ya. Bahkan motor bisa ini harusnya naik. Hamparan luas teman-teman. Udah bagus view-nya sebenarnya di sini. Kita lanjut lagi ya. Katanya sih trek ke puncaknya nggak jauh ya, cuma di 45 menit sampai 1 jam aja teman-teman. Bisa bawa carrier 45 liter, lumayan juga sih. Nah, trek awalnya masih landai ya, dan masih batuan seperti ini teman-teman, masih oke banget. Bismillah. Vegetasinya masih terbuka banget untuk trek awal-awal ini teman-teman. Tadi di pos registrasi itu nggak ada orang teman-teman ya. Jadi ya kalau nggak ada orang ya nggak apa-apa sih, langsung naik aja teman-teman. Paling nanti laporan ketika udah turun. Itu pun kalau ada orangnya ya. Nah, ke atas kayaknya vegetasinya mulai rapat tuh teman-teman. Kayaknya saya mendaki sendiri nih, feeling saya. Nah, ini mulai rapat nih vegetasinya. Mulai masuk hutan nih kayaknya nih. Zigzag gini jalurnya. Nah, ini lebih jelas jalurnya, nggak kayak tadi tuh semak belukar kayak menerobos hutan gitu teman-teman. Makanya saya ragu tadi. Viewnya udah bagus banget tuh. Saya nggak tahu nih pendakian Gunung Haruman ini memiliki berapa pos teman-teman. Makanya kita coba aja. Tadi sih intinya untuk registrasi itu tulisannya udah pos 1 ya.
Berarti abis ini langsung pos 2 harusnya. Kita start setengah 7 ya tadi. 6.30. Keren banget view ke bawah sana teman-teman. Ini belum pos 2 loh padahal. Tadi kita jalan dari bawah sana tuh. Kelihatan treknya ya, jelas banget. Kita muter kayak zigzag gitu ya. Z ke sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kita ketemu apa ini? Apakah ini pos 2? Karena ada kursi istirahat nih di sini. Tapi ini nggak ada pelang pos sih. Ini ketemu di jam 6.42, 10 menit kita berjalan dari bawah tadi ke sini, 10 menit ketemu ada kayak area space gitu teman-teman, istirahat, ada kursi, ada saung, cuma udah nggak kerawat gini, kayak udah nggak kerawat banget, dan nggak ada pelang pos 2 juga sih. Kita lanjut lagi aja ke atas sih kayaknya. Nah, ini vegetasi mulai rapat nih. Ini jarang diurus sih, kelihatan banget jalurnya ya. Udah mulai rapat lagi nih. Semoga sih masih jelas ya, masih bisa dilihat. Vegetasi sih terbuka ya, cuma semak-semaknya ini yang bikin gatel kaki nih, karena saya pakai celana pendek ya. Nah, lihat treknya mulai nggak jelas kan, karena semak-semaknya udah tinggi banget, nggak dipotongin teman-teman. Tapi sih masih jelas sih, kelihatan loh. Bismillah, semoga lancar. Mulai tertutup teman-teman vegetasinya. Oke. Belum ketemu pos 2 sampai sejauh ini. Kita banyak nemuin kayak lorong seperti ini teman-teman. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah. Untuk trek sih masih jelas ya, sejauh ini jelas banget teman-teman. Nah, kayak lorong gitu tuh ada burung tuh. Burung apa itu? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ketemu pendaki lain. Ini sih mas, kalau ke puncak Haruman lewat mana? Iya. Oh sini? Ya, udah dekat. Mas naik juga? Udah baru turun. Oh turun? Iya. Mari mas. Ya. Oke, ke kanan teman-teman. Si
Makasih mas. Naik ke atas ya? Ya. Puncaknya. Makasih mas. Oke. Kita masih naik terus ke atas. Alhamdulillah ketemu pendaki lain teman-teman. Tapi saya tanya tadi mereka udah turun. Berarti mereka udah naik dari malam kali ya. Banyak pohon bambu di trek pendakian Gunung Haruman teman-teman. Nah itu dia salah satu karakteristik Gunung Haruman. Nah ini ketemu tempat istirahat lagi nih. Tapi nggak ada tulisan Pelang Pos 2 teman-teman. Kita atur napas dulu deh di sini. Nih, berjalan 20 menit dari bawah atau dari tempat istirahat yang sebelumnya, yang pertama kita temui. 10 menit berjalan kita ketemu lagi nih kayak gini, tempat istirahat. Tapi lagi dan lagi nggak ada tulisan pos 2. Sampai sekarang belum tiba di pos 2 berarti kan. Oke, kita lanjut lagi teman-teman sampai ke puncak Gunung Haruman. Banyak pohon bambu ya. Nah, kayak ada suara orang tuh. Semoga pendaki lainnya. Rapat banget semak-semaknya. Gokil. Kita atur napas dulu. Kita gas lagi teman-teman. Vegetasinya mulai rapat. Semak-semaknya sih yang bikin ini.
Nah ini dia nih, ketemu pelang. Persimpangan kah? Apa tulisannya nih? Ada 2 teman-teman. Nih, Puncak Masigit ke arah sana. Berarti kesini ke arah mana dong? Nah, ini nggak ada pelangnya nih. Tapi yang pasti yang jelas ini nih, Puncak Masigit ke kanan. Oke, kita ikutin yang jelas dulu aja. Yang ada tulisannya Puncak Masigit. Kita ke kanan teman-teman. Ini di jam berapa ya? 0.56. Sekitar 25 menitan lah. Dari bawah tadi tuh, yang saung. Sampai ke nemu pelang ini. Pertigaan. Yang mengarahkan kita ke Puncak Masigit. Dikit lagi udah sampai puncak nih. Oke. Cuma ini vegetasinya rapat banget ya. Ke arah sini. Dan jalan kurang jelas juga. Coba kita telusuri. Puncak Masigit. Oke. Nah, ini jalurnya masih jelas nih. Cuma harus nunduk-nunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Coba kita ke arah sini. Muter-muter gini ya. Kita lihat di manakah. Wah, udah kebuka lagi. Wah, gokil. Vegetasinya masih rapat banget. Oke, mulai jelas. Udah mulai kelihatan. Nah, ini dia. Ketemu nih pertigaan. Ini kayak ada jalur nih, tapi kosong sih. Ada nih Puncak Batu Kembung ya. Ini Puncak Masigit ke sana. Puncak Batu Kuda ke sana. Oh, berarti tadi yang pertigaan itu kayaknya ke arah kiri tuh Puncak Batu Kuda deh. Nah, ini yang saya arah ke kanan ini ke Puncak Masigit, teman-teman. Nih.
Oke, kita lanjut dulu ya sampai ke puncak Mas Sigit. Nanti kalau memungkinkan baru ke Batu Kuda. Nah, dikit lagi kayaknya nih. Oh my god, inikah puncak Mas Sigit? Karena kalau ke sana juga apa ya, coba kita lihat, takutnya via jalur lain ini. Oh iya, ini juga kayak nurun gitu, nggak jelas teman-teman. Oke, sepertinya ini sih puncak Mas Sigit kalau nggak salah deh. Nah ini batunya teman-teman, cuma nggak ada pelangnya ya, tuh batu gini doang. Sampai copot tas saya, kena ranting-ranting. Coba kita naik sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bener. Ini puncak Mas Sigit teman-teman. Saya inget kok melihat di video TikTok itu yang TikTok puncak Mas Sigit Gunung Haruman tuh di sini. Cuma di sini pelangnya nggak ada aja nih. Mungkin kurang terawat ya karena jarang ada pendakian. Tuh view ke bawah. Dan ini benar-benar udah puncak tuh, udah nggak ada lagi vegetasi hutan ke atas. Oke, sampai di jam 7 teman-teman. Jadi cuma setengah jam aja sih dari bawah tadi pos registrasi sampai ke puncak Mas Sigit ini. Cuma 30 menit aja teman-teman, deket ya. Dan viewnya kayak gini, cuma banyak semak-semak belukar kayak gini jadi nggak terlalu kelihatan teman-teman. Nah itu view untuk bagian bawahnya teman-teman. Sayang banget nggak ada pelangnya ya. Oke, kita nggak lama-lama di sini, kita langsung coba ke puncak Batu Kuda aja ya. Mungkin di sana yang ada pelangnya. Oke teman-teman, jam 7.04 ini saya putuskan untuk lanjut ke puncak kedua, puncak Batu Kuda. Jadi cukup 2 menit aja di sini, nggak usah lama-lama teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke puncak Batu Kuda. Kita jalan jam 7.05 lah dari puncak Mas Sigit. Kira-kira butuh berapa lama dari puncak Mas Sigit ke puncak Batu Kuda? Treknya sebenarnya agak-agak gimana ya? Agak kurang jelas karena ada beberapa jalan yang ketutup semak belukar teman-teman. Jadi kalau kita nggak fokus itu agak sulit sih, agak bingung juga kita. Nah kalau kayak gini kan enak ya, masih cukup jelas nih. Tapi kalau kayak yang ketutup semak-semak itu kita jadi bingung, apakah ini jalur atau bukan gitu. Ini tantangan tersendiri sih kalau naik Gunung Haruman teman-teman. Nah ini kita kembali ketemu pelang lagi. Ini pelang yang tadi kita temui ya. Batu Kuda dan puncak Mas Sigit ini kita udah sukses. Nah ini kita nggak usah, kita lanjut ke Batu Kuda aja sampai ketemu pertigaan yang awal tadi kita temui ya, yang warna coklat itu. Oke, ke arah sana kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala quwata illa billah al azim. Nah ini masih jelas nih kayak gini. Nanti nih saya kasih tahu. Ada beberapa trek yang membingungkan. Ini masih oke.
Nah ini masih oke kelihatan kesini ya. Nah jelas treknya. Ini banyak ranting-ranting kayak gini juga salah satu trek sulit ya. Apalagi bawa carrier saya nih. Jadi suka nyangkut di ranting-ranting. Nah ini kita turun dikit. Jadi gambaran treknya kayak gini teman-teman ya. Ciri khas pendakian Gunung Haruman. Banyak ranting-ranting seperti ini. Ranting-ranting kering. Trek kadang jelas, kadang cukup menyulitkan ya. Karena ketutup semak-semak belukar. Nah ini kayak gini-gini ranting terus nunduk. Banyak ranting-ranting. Kira-kira berapa lama nih ya dari puncak Masigit sampai puncak Batu Kuda? Tadi kita start 7:05 ya dari puncak Masigit. Ini sekarang mengarah ke puncak Batu Kuda. Nah ini kayak gini-gini nih. Ini kan bingung nih kemana trek ya. Masih kelihatan jelas sih dikit. Kesini, kesana. Karena kadang ketutup semak-semak kayak gini nih. Ranting-ranting. Sampai ketemu pelang coklat tadi yang mengarahkan ke puncak Batu Kuda. Sepertinya. Nah, ini kayaknya nih. Nah, ini pelangnya. Ketemu juga. Oke. Ada 2 jalur. Ini dia. Kita udah ke puncak Masigit tadi ya. Nggak lama, nggak jauh dari sini. 10 menitan lah. Nah, sekarang ini ada jalur nih. Ini nggak ada penjelasan sih. Cuma ya kalau lihat patokan tadi, ini kemungkinan menuju ke puncak Batu Kuda. Jadi kita menuju ke jalur ini. Mungkin ini puncak Batu Kuda. Oke, kita lanjut. Semoga yang ini ada pelangnya ya. Tadi nggak ada pelangnya. Buat foto di puncaknya. Tadi baru ketemu pendaki beberapa orang, tapi itu udah turun ya. Bisa jadi saya sendiri nih. Semoga di puncak ada orang, biar bisa minta fotoin ya. Nah ini enak jalurnya, cukup terbuka dan jelas teman-teman. Nah, mulai nanjak nih, mengarah ke puncak nih kayaknya nih. Baru nanjak teman-teman, setelah tadi dikasih landai. Nah, di depan kayak ada pelang gitu ya. Coba kita deketin, bener gak? Lumayan nanjak nih dari bawah tadi. Ini ke arah puncak Batu Kuda sih kayaknya. Oh bukan pelang teman-teman, daun. Dikit lagi. Oh ada orang teman-teman. Oh ini dia.
7.13 teman-teman. Teman-teman ini jam 7.18. Tadi tiba sih jam 7.13 ya. Intinya sih 35 menitan lah totally, atau 40 menit untuk bisa mencapai 2 puncak teman-teman. Nah, gambaran di puncak Batu Kuda tuh seperti ini. Cukup luas ya daripada puncak Mas Sigit tadi. Ini puncaknya. Nah, di situ ada pelang bendera merah putih plus ketinggian puncak Haruman di ketinggian 1217 mdpl teman-teman. Seperti ini ya. Bisa foto di sini, bisa di sana. Ada banyak titik spot lah, ada 3 tuh, 2, 3. Nah, jadi nggak butuh waktu lama ya. Intinya 40 menit itu udah dapat 2 puncak teman-teman, dengan tanpa istirahat ya. Dan untuk posnya, jujur tadi saya nggak ketemu pos sama sekali. Jadi dari pos 1 tadi registrasi itu langsung kayak ketemu area saung dan kursi, tapi itu nggak ada tulisan pos. Jadi ya nggak ada pos sama sekali. Dari pos 1 langsung ke puncak itu teman-teman. Jadi beginilah puncak di Haruman Batu Kuda ya. Kenapa dia namakan Batu Kuda? Apakah karena ini apa ini? Nggak ada tulisannya. Jadi kayak ada situs batu gitu teman-teman. Apakah ini bentuknya kayak udah? Nggak ngerti juga sih. Nah, kemudian di sini ada pelang, tapi cuma kata-kata doang sih. Intinya sih ingatan untuk membuang sampah pada tempatnya lah. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi gambarnya seperti ini aja. Dan yang daki Gunung Haruman sejauh ini sih baru ketemu tadi ada rombongan di bawah itu yang ngecamp teman-teman. Katanya sih ngecamp di sini. Kemudian sama Mas Mbaknya dan saya. Jadi nggak banyak teman-teman yang daki Gunung Haruman ini di hari Minggu ini ya, tanggal 14 Juni. Nah, ini ada juga plakatnya. Ini teman-teman, puncak Gunung Haruman di ketinggian 1217 mdpl. Oke. Jadi untuk pendakian kali ini cukup sampai di sini aja teman-teman. Intinya treknya nggak terlalu jauh dan nggak ada pos 2, pos 3 gitu teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya untuk pendakian Gunung Haruman ini. Kalau begitu saya Rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.